Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novia Sandra Dewi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Informasi Keuangan serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah saya bisa menyelesaikan PPT saya dan bisa mempresentasikannya. Salawat serta salam tak lupa pula saya junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Model Analisis untuk Kreditur. Baik, slide pertama, pengertian analisis untuk kreditur. Jadi, analisis kreditur adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap kelayakan dan risiko pemberian kredit kepada suatu pihak atau debitur. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan sejauh mana debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh kreditur. Analisis ini melibatkan penilaian terhadap kondisi keuangan, kapabilitas manajemen, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman. Next, tujuan analisis untuk kreditur. Yang pertama, mengukur risiko kredit, yaitu dengan cara menilai tingkat risiko yang terkait dengan memberikan pinjaman kepada peminjam tertentu. Ini mencakup penilaian kemampuan dan kecenderungan peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua, menentukan besaran kredit, yaitu menetapkan jumlah pinjaman yang sesuai dengan kemampuan peminjam untuk membayar tanpa menyebabkan kesulitan keuangan. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan, yaitu menemukan keseimbangan yang optimal antara memberikan kredit dan meminimalkan risiko sehingga dapat meningkatkan pendapatan kreditur. Yang keempat, mengelola portofolio kredit, yaitu memastikan diversifikasi yang baik dalam portofolio kredit agar risiko keseluruhan dapat dikurangi. Next, model analisis kreditur mencakup evaluasi berbagai faktor untuk menilai risiko dan kecukupan pinjaman. Beberapa faktor yang umumnya dipertimbangkan dalam analisis kreditur terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi calon debitur itu sendiri, seperti karakter. Karakter adalah sifat-sifat pribadi calon debitur yang menunjukkan integritas, reputasi, komitmen, pengalaman, dan etika bisnisnya. Karakter dapat dinilai dari riwayat kredit, latar belakang pendidikan dan pekerjaan, referensi dari pihak lain, dan lain-lain. Yang kedua, kapasitas. Kapasitas adalah kemampuan calon debitur untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas yang cukup untuk membayar kembali pinjaman. Kapasitas dapat dinilai dari laporan keuangan, rasio keuangan, proyeksi arus kas, dan lain-lain. Faktor yang ketiga yaitu modal. Modal adalah jumlah dana yang dimiliki atau diinvestasikan oleh calon debitur dalam usahanya. Modal menunjukkan seberapa besar keterlibatan dan tanggung jawab calon debitur terhadap usahanya. Modal dapat dinilai dari neraca, modal sendiri, modal pinjaman, dan lain-lain. Faktor yang keempat yaitu jaminan. Jaminan adalah aset-aset yang ditawarkan oleh calon debitur sebagai jaminan jika terjadi gagal bayar. Jaminan menunjukkan seberapa besar keseriusan, dan kepercayaan calon debitur terhadap pinjaman yang diajukan. Jaminan dapat dinilai dari jenis, nilai, likuiditas, dan legalitas aset-aset tersebut. Selanjutnya faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi lingkungan bisnis dan ekonomi yang mempengaruhi usaha calon debitur, seperti yang pertama kondisi pasar. Kondisi pasar adalah situasi permintaan dan penawaran produk atau jasa yang dihasilkan oleh usaha calon debitur. Kondisi pasar menunjukkan seberapa besar potensi dan persaingan usaha calon debitur. Kondisi pasar dapat dinilai dari analisis SWOT dan analisis PESTEL atau political, economic, social, technological, environmental, legal, dan lain-lain. Yang kedua, kondisi makroekonomi. Kondisi makroekonomi adalah situasi perekonomian secara keseluruhan yang mempengaruhi usaha calon debitur. Kondisi makroekonomi menunjukkan seberapa besar dampak faktor-faktor ekonomi terhadap usaha calon debitur. Kondisi makroekonomi dapat dinilai dari indikator-indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan lain-lain. Next,
Dalam dunia perbankan, umumnya dikenal ada 3 prinsip dasar dalam menganalisis kredit, yaitu prinsip 5C, prinsip 5P, dan prinsip 3R. Prinsip 5C yang pertama di sini yaitu karakter. Maksudnya adalah watak atau sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan kerja atau usaha. Ada beberapa parameter yang diperhatikan dalam analisis karakter ini, yaitu meliputi aspek karakter yang diharapkan dari calon nasabah seperti bertanggung jawab, jujur, terbuka, serta tidak ada indikasi negatif atau spekulasi. C yang kedua di sini adalah kapital, yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya, dan kreditur akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Kecukupan modal dibutuhkan mengingat penghasilan dan pengeluaran tidaklah stabil setiap bulannya, sehingga nasabah perlu memiliki kesiapan dana di dalam menghadapi masa-masa atau bulan-bulan minim. C yang ketiga di sini yaitu capacity atau kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan atau bekerja. Tujuannya untuk memperoleh penghasilan yang cukup untuk membayar semua angsuran atau kewajiban setiap bulan, memenuhi biaya-biaya rutin dan biaya hidup sehari-hari pada setiap bulannya. Adapun hal yang lazim digunakan dalam pengecekan capacity itu diantaranya seperti debt service ratio atau DSR, debt burden ratio atau DIR, nilai penghasilan berdasarkan slip gaji atau rekening tabungan, nilai omset berdasarkan rekening tabungan atau koran, atau lama bekerja sebagai karyawan, status karyawan tetap atau kontrak. C yang keempat di sini adalah condition. Maksudnya adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat. Kondisi ini berkemungkinan mempengaruhi kelancaran usaha atau perusahaan tempat bekerja calon debitur. C yang kelima yaitu kolateral, adalah barang atau objek yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterima. Kolateral tersebut harus dinilai oleh kreditur untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada kreditur. Risiko pemberian kredit dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan meminta kolateral yang baik kepada nasabah. Next, prinsip 5P. P pertama yaitu party atau golongan. Party adalah mencoba menggolongkan calon debitur ke dalam kelompok tertentu menurut karakter, kapasiti, dan kapitalnya. Kemudian, P yang kedua adalah purpose atau tujuan. Adapun yang dimaksud dengan purpose yaitu tujuan penggunaan kredit yang diajukan. Apa tujuan sebenarnya dari kredit tersebut? Apakah mempunyai aspek-aspek sosial positif yang luas atau tidak? Bagaimana keterkaitan ke hulu dan keterkaitan ke hilir? Selanjutnya, kreditur atau pemberi kredit juga harus meneliti apakah kreditnya itu benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan semula. Selanjutnya, P yang ketiga di sini yaitu payment atau sumber pembayaran. Setelah diketahui real purpose dari kredit tersebut, maka perlu diestimasi kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dihasilkan, sehingga pihak kreditur dapat menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya. Sekaligus dapat ditentukan cara pembayaran dan jangka waktu pengembalian kredit. Selanjutnya, P yang keempat adalah profitability atau kemampuan memperoleh laba. Profitability di sini bukan saja keuntungan yang dicapai oleh debitur saja, tapi juga dinilai dan dihitung keuntungan yang akan didapat oleh kreditur jika memberikan kredit kepada debitur tertentu. Perbandingannya adalah lebih baik memberikan kredit kepada debitur lain atau tidak memberikan kredit sama sekali. Misalnya, debitur tertentu lebih sering menggunakan jasa-jasa bank selain kredit dibanding debitur-debitur lainnya. Selain mengambil kredit, debitur tertentu memiliki deposito, sering melakukan kiriman uang, dan sebagainya. Maka hal itu semua akan memberikan keuntungan-keuntungan material dan psikologis tersendiri bagi kreditur atau bank. P yang terakhir yaitu protection atau perlindungan. Proteksi dimaksudkan untuk mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya. Maka kreditur perlu melindungi kredit yang diberikannya dengan cara meminta jaminan atau kolateral dari debitur. Bahkan baik agunan maupun kreditnya itu diasuransikan. Next, prinsip 3R. R yang pertama adalah return atau hasil yang dicapai. Return adalah artinya penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh usaha debitur setelah dibantu dengan pinjaman dari kreditur. Apakah hasil yang dicapai dapat menutupi untuk pengembalian pinjaman serta usaha yang dijalankan debitur terus berkembang atau tidak. Return di sini bisa juga diartikan keuntungan yang akan diperoleh kreditur terhadap kredit yang diberikan kepada debitur.
Selanjutnya, R yang kedua adalah repayment atau pembayaran kembali. Kreditur harus menilai berapa lama usaha debitur dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali, dan apakah kredit harus diangsur atau cicil atau dilunasi sekaligus di akhir periode. Yang terakhir, R yang ketiga yaitu risk bearing ability atau kemampuan untuk menanggung risiko. Adapun yang dimaksud adalah di mana kreditur harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana usaha debitur mampu menanggung risiko kegagalan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan memiliki modal yang kuat, usaha debitur biasanya akan lebih kuat juga dalam menghadapi atau memenangkan persaingan dengan pihak lain. Di samping itu, kemampuan menanggung risiko juga ada di pihak kreditur, yaitu dengan cara meminta jaminan atau agunan dari debitur tersebut. Dari ketiga prinsip yang biasa digunakan saat menganalisa kredit tersebut, ada dua prinsip, yaitu prinsip 5P dan prinsip 3R yang merupakan konsep terbaru yang baru dikembangkan. Meski demikian, pada dasarnya kedua prinsip tersebut berlandaskan atas prinsip 5C, sehingga sebetulnya tidak ada perbedaan mendasar antara ketiga prinsip tersebut. Adapun dari tiga prinsip tadi, yang lebih populer digunakan para pelaku industri dan jasa keuangan adalah prinsip 5C. Baik, itulah tadi video presentasi dari saya. Jika ada yang belum dipahami atau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.